kalau misalnya mau ada pesta, jangan kamu orang tunggu diundang. Usahakan bagaimana caranya Komio cari undangannya supaya ada momentum kira-kira. Kejadian di pusat yang baru-baru ini berpengaruh tidak dengan penentuan koalisi di daerah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarap Channel. Sarapa dulu dong. Silakan minum nggak? Nah, hari ini kita kembali podcast lagi. Sebelumnya Vini selamat ulang tahun. Kemarin Vini ulang tahun. Banyak ngomong. Kau sudah ulang tahun, bukan jokes. Sehat selalu. Amin, Pak. Nah, kemarin kita sudah sempat podcast dengan salah satu tokoh. Hari ini juga kita undang lagi tokoh. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Namanya adalah Bapak Hidayat Pakamundi. Ketemu tangan. Nah, kemarin saya undang Pak Hidayat juga. Oh, iya. Hari ini saya undang Hidayat juga. Oh, tapi beda Karif. Kalau yang kemarin itu kan Hidayat calon gubernur, kalau ini calon wali kota. Amin. Luar biasa. Iya sih. Kan baru satu. Makanya saya minta tepuk tangan kamu karena sudah itu yang dipersiapkan ke saya. Dari awal gitu. Lama Amin diberi. ya rabbal alamin. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Kau jangan panggil Pak. Kalau saya akrab panggil dia Kak. Iya. Kak Dayat. Oke. Iya. Sama dong nanti kayak Kadayat di sana. Oh itu kan sana lah Makarat, ini Pakamundi beda. Nah kalau bilang saya sana calon gubernur, calon wali kota. Oke. Ditanya Kak? Apa kesibukan sekarang ini kan dah? Alhamdulillah sekarang ini masih diberi amanah menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Nah sekarang ini tahun-tahun politik ya semakin gencar untuk bisa dapat bersosialisasi di tengah masyarakat lagi. Oh iya. Jadi lagi sibuk pendekatan dengan masyarakat lagi nih Ya, ini bagian dari tugas juga kelembagaan dan insya Allah memasuki tahun politik, teman-teman saya lihat juga semakin banyak berkunjung ke dapilnya masing-masing. Oh iya. Keren. Memang kunjungannya nanti tahun-tahun politik. Jahat ini pertanyaan. Iya, itu pertanyaan. Tidak mesti. Artinya mungkin tahun politik ini intensitasnya meningkat. Oh iya. Jadi semakin rajin. Iya, kira-kira begitulah. Karena ada caleg-caleg baru juga yang mencari muka. Jadi harus lebih sering dikunjungi masyarakat. Iya. Kakak sebagai anggota DPRD Provinsi. Siap. Komisi berapa Kak? Saya sekarang berada di Komisi 4. Kalau Komisi 4 itu mitranya apa semua Kak? Ada banyak mitra, kurang lebih ada 14 mitra. Banyak juga. Banyak. Orientasinya memang Komisi 4 ini bidang kesejahteraan rakyat. Pas Vini. Ya. Sejahtera kita di sini. Oke, apa semua Kak mitranya itu Kak? Ada bidang pendidikan, kemudian dinas kesehatan, ada kebencanaan, dinas sosial sendiri, kemudian ada dinas kebudayaan sekarang ya. Oh, dinas pendidikan dan kebudayaan. Kan sekarang pisah. Oh, pisah. Sudah pisah. Ada bidang dinas kebudayaan, terus kemudian ada kearsipan, perpustakaan, dan lain sebagainya. Oke, keren. Kak, kalau kita bicara soal Komisi 4 Kak, apa program-program dari mitra-mitranya Kakak itu yang bisa Kakak bawa di dapilnya Kakak? Banyak sih. Sekarang kan kalau kita bicara tentang kesejahteraan ini, ya landasan yang utamanya adalah pendidikan. Dan kesehatan. Sejahtera. Pendidikan. Pendidikan dan kesehatan. Siap. Kalau orang sudah dapatkan pendidikan, insya Allah kategori atau indikatornya sejahtera. Ya. Kemudian kalau kesehatan itu juga. Siap. Jadi program-program yang sudah, misalnya kan biasa kalau anggota DPR itu kan ada semacam dana aspirasi atau pokir kayak. Kalau Kakak apa yang sudah Kakak kerjasamakan dengan dinas dan disentuh langsung oleh masyarakat? Kalau dinas pendidikan ini saya senantiasa turun ke masyarakat ini dalam bentuk reses biasanya. Yang menjadi kita menginput aspirasi. Banyak hasil daripada aspirasinya ini salah satunya beasiswa. Oh, ada beasiswa. Ya, pas-pasin. Ya, beasiswa ini kalau kita bilangnya ini bukan beasiswa, bantuan kesiswaan, bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan, Ya, nilainya itu ada sebesar 2 juta per anaknya. Jadi mahasiswa, ada beberapa puluh mahasiswa setiap tahun saya melakukan reses itu alhamdulillah tercover. Nah gitu. Keren. Nama-namanya sudah ada semuanya, persyaratannya sangat mudah.
masukan, yang penting dia sudah kuliah, kemudian ada KTP-nya, ada KHS-nya, ada kartu mahasiswanya, sudah. Dan kemudian yang paling utama itu surat keterangan tidak mampu. Oh, itu yang susah didapat. Itu kira-kira. Kalau itu dari segi pendidikan, Ya. kalau kesehatan Kak? Nah, kalau kesehatan ini yang sering saya dapatkan di lapangan ini menyangkut pertanyaan-pertanyaan menyangkut BPJS. Oke. Kadang-kadang ada masyarakat yang bilang bahwa sistem BPJS sekarang ini agak berbeda, Pak. Kita nanti sakit baru on. Kalau kita tidak sakit tidak on ini asuransinya ini ya. Biasanya itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat pada saat kita turun reses. Selanjutnya biasanya reses-reses ini juga yang banyak yang kita muncul itu adalah perbaikan infrastruktur. Ada permintaan jalan, ada juga misalnya perbaikan drainase. Kemudian juga yang berkembang biasa dalam pertemuan-pertemuan dengan masyarakat ini adalah bantuan-bantuan UMKM. Pas-pas juga itu. Kemudian ada juga bantuan-bantuan mengenai kepemudaan, seni, budaya dan lain sebagainya. Nah, gitu. Keren. Tapi kalau sorry nih kalau saya bertanya Kak, kalau Kakak membantu itu apakah melihat dia sebagai pemilihnya Kadayat atau siapa saja? Karena kan kalau sudah jadi anggota DPR wakil dari masyarakat sepenuhnya toh. Tidak ada orientasi bahwa dia pemilih atau tidak, yang jelas kita di daerah pemilihan kita. Di daerah pemilihan baik dia pilih atau dia tidak pilih, kita tidak tahu itu. Betul. Ketika dia menyampaikan aspirasinya, maka kita akan sahuti. Nah, gitu. Jadi ketika ada pertanyaan, ada penyampaian aspirasi apa yang menjadi keinginan masyarakat pada saat kita tatap muka, pada saat kita berjumpa, maka kita akan catat, insya Allah menjadi sebuah program dan bisa insya Allah kita wujudkan. Keren, luar biasa itu. Jadi biasa kan anggota DPR itu kan hanya ngomong saja, tapi ini Kadayat sudah membuktikan bahwa sudah banyak juga Kadayat bantu. Saya curiga Kadayat ini mau jual di kota karena biasanya begitu biasanya. Tapi tidak ada niat kayak? Kalau itu kita ini sudah dalam dalam panggung politik lah. Kita sudah berada di arena politik. Orang yang berada di politik ini ya jabatan-jabatan politik itu ada di legislatif, ada di eksekutif. Betul. Nah, sekarang kita ada di legislatif nih. Ya, siapa tahu seperti filosofi air mengalir. Kalau misalnya arahnya nanti ke sana ya bismillah. Ini kan semua tergantung daripada keinginan masyarakat dan misalnya juga kita ada dorongan dari partai politik. Tapi niat ada. Kalau niat, insya Allah niatnya ada. Keren. Karena Kadayat ini, saya perlu kasih tahu ini. Dia agak berbeda dari anggota DPRD lain. Kalau anggota DPRD lain itu kalau melakukan reses atau sosper namanya itu kayak sosialisasi perda. Nah biasanya itu dilakukan di lapangan terbuka, terus sewa tenda dan lain-lain. Nah kalau Kadayat ini penonton Sarawet ini harus tahu bahwa beliau ini biasanya kalau melakukan reses atau sosper itu kebanyakan di kafe, anak-anak muda dia kumpul. Padahal belum tentu pilih dia. Tapi dia kumpul itu resesnya, sospernya. Kalau tidak salah pernah di Suplaza, pernah juga di kafe rekreasi. Itu kenapa Kak? Kita buat dengan suasana yang berbeda. Kadang-kadang kan pemilih kita bukan hanya orang-orang yang tua atau orang-orang yang masyarakat setempatan. Kita buat atau kita kreasi sedikit untuk merangkul para pemilih-pemilih milenial. Para pemilih milenial kadang-kadang ada di kafe-kafe. Betul. Terus ada di warung-warung ya, kita ajak, paling tidak mereka juga punya aspirasi. Aspirasinya bisa kita serap lah. Jadi mau beda daripada yang lain ini Kak? Ya kira-kira begitu. Tapi kan sebenarnya Kakak rugi dong karena yang bisa Kakak sentuh itu belum tentu konstituen Kakak, belum tentu pemilihnya Kakak. Dari segi hitung-hitungan politik sebenarnya rugi tuh Kak. Sorry. Begitu ya? Iya. Pokoknya yang jelas warga Kota Palu berada di daerah pemilihan saya, mudah-mudahan kita serap aspirasinya. Untung dan rugi itu urusannya kedua lagi. Mantap. Baru anggota DPR karena biasanya kalau orang terpilih jadi anggota DPR cuma basisnya dia urus karena minta bantuan itu, minta maaf nanti pilih saya bantu. Kalau Kadayat ini berbeda dia, kalau meskipun dia bukan pemilihnya Kadayat tapi kalau dia warga Palu dia wajib juga dibantu, begitu menurut Kadayat? Ya kira-kira begitu. Yang jelas dia berada di daerah pemilihan kita, ketika misalnya ada aspirasinya dan kalau memang bisa kita untuk bantu, kita mudahkan dia untuk
bisa kita penuhin dia punya keinginan atau kebutuhan dia. Oh, keren ini luar biasa. Kau lagi Vini bertanya, saya terus. Pak, tapi ini kan tahun depan kan sudah pemilu. Siap. Nah, ini niatnya mau maju ulang sebagai anggota DPR atau mau maju pilkada? Nah, sekarang kita sudah DCS, daftar calon sementara untuk masuk bertarung kembali di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Berarti nomor urut berapa Kak kalau boleh tahu? Ya, sementara di DCS ini kita belum DCT nih. Iya. Nah, DCS partai memerintahkan kita, menempatkan kita di kebetulan nomor urut 1. Mantap. Hari ini pakai nomor urut 1, Iya. nanti ke depan plat DN1. Masih dua kan? Mantap. Satunya tanpa kode atau satunya pakai A atau bagaimana? Iya. DN1. Betul. Wali kota, iya kan? Boleh juga tanpa kode, tiada masalah. Amin. Sedangkan hidayat lama karate bisa, apalagi hidayat kamu. Mantap, masuk. Ya, dah. Ini lanjut bertanya ini. Kak, seandainya ini kita berandai-andai kadang jadi wali kota, kira-kira hal apa yang pertama ingin Kakak lakukan? Untuk seandainya berandai-andai Seandainya. karena ada niat tadi kan? Iya. Ya, kalau kota ini kita ini penduduk asli kota ini, tentunya kota ini kota yang sangat kita cintai. Betul. Orang yang kalau kita berada di kota ini orang itu harus nyaman. Oke. Nyaman ini kan banyak sisi ini. Betul. Menyangkut keamanannya, menyangkut kebersihannya. Nah, kursian itu. Itu. Jadi merasa nyaman ini kan banyak aspek ini. Betul. Nah, banyak orang yang datang di kota ini, ya itu dia. Mudah-mudahan tamu-tamu kita atau orang-orang tempatan ini kita buat senyaman mungkin lah. Oke. Banyak indikatornya lah kalau kita mau pikir satu persatu. Nah, termasuk yang dalamnya rasa nyamannya, amannya, kemudian kebersihannya dan lain sebagainya. Oke. Itu yang paling penting kan? Ya, menurut saya. Oke. Jadi pembangunan sumber daya manusianya belum. Ya, termasuk di dalamnya pembangunan sumber daya manusia. Oke. Kemudian aspek lainnya juga. Oke. Kalau ini kan kalau sudah ada mimpi jadi calon wali kota, terus kalau misalnya tadi seandainya Kak Dayat bisa jadi wali kota, kira-kira apa yang perlu diperbaiki lagi nih? Kan sekarang sudah ada Ya. pemerintah kota dan sudah ada Pak Hadianto Rashid sebagai wali kota. Ada yang perlu diperbaiki menurut Kak Dayat? Karena kalau calon wali kota itu kan harus menawarkan konsep juga toh Kak? Betul. Iya kan? Kita uji memang di sini sebelum diuji KPU kan. Kalau kita bilang semua wali kota ini bagus, artinya Ini jawaban aman bukan ya? Bukan ya? semua wali kota ini bagus, tinggal apa yang bagus-bagusnya kita lanjutkan. Ya, toh? Kayak yang tidak bagus-bagusnya ya kita perbaiki. Oke. Ya kan? Karena kakak ini kan dapil kota, Ya. pasti mengetahui masalah di kota. Ya. Ya. Apa yang paling banyak orang ini dari yang Masalah taman mungkin. Ya, sekarang kalau kita lihat wali kota sekarang ini kan sudah luar biasa penekanannya, bagaimana dia dengan semangatnya untuk meraih Adipura. Iya, semangatnya Ya, luar biasa ya. Terus kemudian pembangunan infrastruktur saya lihat begitu banyak sekarang. Selain jalan diperbaiki, terus kemudian taman-taman juga diperbaiki. Iya. Ada kita bisa nikmatin sekarang kalau kita lihat taman di Bundaran Hasanuddin ya. Ya itu, saya tempat lari saya itu Kak. Makanya Jadi saya terus tempat berlari. lari, tempat menjadi apa namanya? Berkumpul. Berkumpulnya Betul. orang di sana, kemudian jadi apa area publik ya. Iya betul Kak. Nah, mungkin juga menjadi titik utamanya sekarang karena sekarang taman kota di Batu Lema sementara lagi dalam rehabilitasi ya. Iya, direct. Jadi mudah-mudahan kalau itu memang apa namanya sudah baik itu kita perbaiki, tinggal kita jaga, kita perbaiki lagi yang belum baik lagi. Oke. Kalau ada yang masih turun kita tingkatkan. Ya, kira-kira begitu. Berarti sejauh ini catatan Kak sebagai anggota DPRD anggota DPRD Provinsi Dapil Kota Palu, aman Kota Palu ini Kak? Iya, sementara begitu. Sebentar begitu ya. Ya, ini terus kan Dak, apalagi yang sedang diperjuangkan sekarang di DPR. Iya. Kan kalau kesejahteraan kan perjuangkan juga sarana. Jambet, miskin-miskin juga. Tapi betul dia bilang itu Kak. Boleh lah. Jadi ini Saraba Channel ini kan bagian daripada daerah pemilihan saya. Ya, Cuman dia Luar sudah akan banding. dia punya saudara saya ini kadang-kadang belum mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhannya. Padahal tiap hari kita bisa berkolaborasi, kita bisa berkomunikasi. Cuman belum ada juga ajuan-ajuan proposal masuk sama kita. Sehingga bagaimana mau direalisasikan itu? Ya kira-kira Jadi gitu. selesai dari sini harus lebih intens. Jadi kalau ada kita ini welcome saja. Karena ya saya mau bikin begini. Ayo Bismillah.
Kita bikin pokoknya. Ya, kira-kira penunjukan boleh kayaknya. Oh. Tapi pertanyaan tadi nih Kak, apa yang lagi diperjuangkan sekarang kan pasti ada yang lagi diperjuangkan Kakak di DPR sekarang yang Ya. belum semua kan? Ya, sekarang ini kan kita punya kerja-kerja kedewanan ini kan dalam rangka perencanaan penganggaran, Oke. kemudian pengawasan. Dalam sisi perencanaan penganggaran ini kebijakan kita kalau memang bisa sesuai dengan kita punya kerja di komisi ini, proses peningkatan anggaran pendidikan. Oke. Dari awal juga saya sudah konsentrasi menyangkut kesejahteraan rakyat. Saya dari awal itu sudah teriak mengenai proses pembangunan masjid raya kita. Oh, yang Ya. ini Masjid Agung dulu ini kan Kak? Sekarang Iya kan tukar nama. itu karena nama Ya, sekarang itu kemarin Masjid Agung, sekarang Masjid Raya. Oke. Dari awal masih periode gubernur sebelumnya, kan ini kita Iya. kena musibah ya. Betul. Iya. Nah, begitu masjid kita ini hilang semuanya. Betul. Saya mungkin kalau kita lihat jejak digital, selalu saya teriak di di rapat-rapat di paripurna, kemudian rapat pembahasan anggaran, kemudian kita di media-media banyak menulis mengenai percepatan proses pembangunan Masjid Raya. Masjid Raya. Betul. Ini yang menjadi kebanggaan kita lah. Oke. Yang menjadi kita punya kebanggaan wilayah Sulawesi Tengah. Iya, betul. Apalagi khususnya wilayah Kota Palu. Sampai hari ini kita lihat sangat sedikit progresnya. Betul Kak? Gitu. Malah lebih banyak penjual somai di sana sudah. Nah, saya teriak terus-menerus mengenai percepatan pembangunan Masjid Raya ini. Iya, karena salah satu ikon juga Kak. Betul, ini menjadi salah satu ikon Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Kota Palu. Oh, karena biasa kalau azan-azan TVRI Ya. itu Masjid Agung itu Kita kena shoot. Iya, tapi apa kendalanya itu Kak? Kenapa sampai sekarang masih pas-pas ini kan? Ya, persoalannya persoalan anggaran. Kalau ada uangnya cepat dibangunnya. Nah, kita terbatas. Pendapatan asli daerah kita ini kemarin meningkat, cuman sekarang sudah teralokasi. Oke. Sisa proses pembangunannya dan sisa proses administrasinya. Oke. Sekarang ini katanya lagi proses lelang. Oh, sudah sementara lelang. Proses lelang Oke. kegiatannya. Berarti harus selesai tahun ini dong karena anggaran tahun ini Tidak, dia multi years. Oh, multi. Multi-years. Mungkin di 2025 kita sudah bisa atau 2026 awal barangkali ya. Oh, terus pas-pas yang 2026 itu yang kada sudah jadi DN1 itu. Amin. Mas, terus ya. Oke, kita ke pertanyaan dulu kan ya. Iya. Karena tadi nih Kak, Siap. izin kita kan tadi sudah story mukanya Kakak, Iya. terus Q&A ya. Jadi ada aspirasi masyarakat yang kita tampung untuk bertanya kepada Kak Dayat ini terkait dengan isu-isu apa yang lagi berkembang. Oke, ada tanggapan nih, ada proposal pengajuan dana ini. Baca dulu namanya Mas. Pertama ini tahu semua. Bukan yang ini, tahu satu. Oh, oke. Ada pertanyaan dari Sadan Gifabi. Siap. Ada proposal pengajuan dana ini bisa. Insya Allah boleh. Insya Allah. Iya. Deh. Mungkin ini harus jelas juga kayak ini kayak Iya. pengajuan dana apa ini. Iya. Kalau dana pendidikan kan sudah jelas tadi Iya, ada, tinggal ada. yang penting ada surat keterangan tidak mampu, terus Terus dia punya administrasi, iya. ya kita proses. surat cepat ini. Cari tahun ini juga Kak? Insya Allah. Oh, Insya Allah. Oke. Ada dari Pak Hidayat Lama Karate. Ini yang ngajak kita ngopi ya? Iya. Apa pendapat Bapak soal Demokrat kena prank oleh Pak Anies Baswedan? Wow. Kalau kita bicara tentang gejolak 2-3 hari kemarin yang Iya, menjadi breaking news ya. Iya, FYP terus di TikTok. Ya, kemudian viral. Majelis tinggi kita Pak SBY sudah mengeluarkan hasil pembicaraan atau hasil rapat majelis tinggi. Oke. Bahwa kita tadi juga Pak Ketum kita AHY kita sudah move on lah. Oh. Bahwa kita yang lama kita tinggalkan, kita maju menatap ke masa depan yang lebih baik lah. Oh iya. Ya, kita tidak anggap bahwa kita di prank atau apa. Yang jelas kita tidak meninggalkan koalisi, kita merasa ditinggalkan oleh koalisi. Wow. Mungkin tapi harapan AHY kemarin mau jadi cawapres itu tinggi sekali kayak. Karena memang hasil di dalam tim 8 itu, Oh iya. dari koalisi kan ada tim 8. Iya, ada tim 8. Di tim 8 itu per tanggal 14 Juni sudah memutuskan bahwa nama AHY lah Cawapres. kira-kira gitu. Oke. Nah, kalau kita baca juga rilis dari partai secara internal bahwa di tanggal 25 Agustus itu tim 8 bersama calon presiden itu sudah menyambangin
majelis tinggi kami di Cikeas. Dan berarti sudah kasih tahu hasilnya bahwa artinya persoalan capres dan cawapres itu sudah tidak dibicarakan lagi. Sudah clear lah kira-kira. Nah kemudian setelah itu kita sisa menentukan hari yang baik untuk bisa melakukan deklarasi. Nah, tiba-tiba kita dapat kabar ternyata membangun koalisi baru. Nah, inilah politik. Kalau menurut saya inilah politik dan dinamika politik setiap saat bisa berubah. Nah, gitu. Itu mungkin yang dimaksudkan kita kena prank. Nah, gitu kira-kira dia punya ini ya. Arahnya kita kena prank ya. Kalau memang begitu kita masih tetap bersyukur bahwa proses penetapan ini bukan sisa 1 atau 2 hari. Waktu juga masih agak lebih panjang. Kita bisa menentukan kemana kita akan bergabung. Apakah pasangan Prabowo atau misalnya pasangan Ganjar atau kemungkinan bisa juga menjadi poros baru lagi. Dengan Sandiaga Uno saya dengar juga. Amin. Tapi namanya juga manusia yang sudah disampaikan begitu pasti berharap tapi ya sudahlah, mau diapa kalau bukan Pak AHY yang dipilih. Mau diapa tuh? Mana tidak dulu? Lupa ya. Sudah lanjut. Karena saya sengaja mempancing. Sama masuk Arif sudah cut dulu sudah. Tidak. Kau ada tanggapan tentang AHY? Kenapa? Ada AHY-nya. Siapa tahu kau ada tanggapan tentang AHY yang merasa kecewa dengan Anies Baswedan karena tidak jadi cawapres. Kalau menurut saya itu kenapa terkadang takdir tidak seindah rencana. Itu yang ternyata yang dia mau keluar. Kenapa? Ada tuh. Karif potong terus. Tidak, soalnya kadang sudah. Takdir tidak sesuai rencana. Takdir tidak sesuai rencana. Betul. Itu kenapa di setiap doa tersemat kata semoga. Ini sudah bagus itu, sudah mantap itu. Saya diulang kan sudah aman. Itu tadi sudah kita briefing kan. Ini sudah ayat. Ini ya ada dari Ayat Damyat. Bagaimana sudut pandang Bapak tentang industri kreatif? Kalau menurut saya maksud ini ini luar biasa menurut saya. Industri kreatif ini harus didorong. Ini menjadi salah satu alternatif industri ini. Jangan kalian pikir industri itu cuma seperti di gudang besar atau gedung besar atau mungkin di tempat yang besar. Tapi industri kreatif ini sekarang luar biasa ini. Apalagi dunia podcast ini. Orang terkaya sekarang dunianya podcast ini. Gak ada uang di dompet kan, minta maaf. Ini Deddy Corbuzier karena punya podcast ini kaya raya dia, Pak. Mudah-mudahan kita punya Adinda juga kaya raya ya. Amin. Saya biayai pelatihannya kan. Tapi semua butuh support dari Kadade. Amin. Jadi perkembangan dunia industri kreatif sudah lebih baik ya? Luar biasa kalau menurut saya. Sekarang hari ini dengan perkembangan multimedia, era digitalisasi ini dengan modal yang yang tidak terlalu besar, tapi bisa melahirkan pendapatan yang luar biasa. Ini berkat industri kreatif ini. Hari ini kalau lihat YouTube ini, orang mendirikan yang namanya televisi, saya baca ini ya. Orang bisa mendirikan televisi dengan biaya yang triliunan lah. Ya kan? Nah sekarang kalau mendirikan masuk di YouTube cuman tidak seberapa. Modal kamera saja. Sekarang penontonnya sampai 5 juta per hari itu punyanya. Raffi Ahmad. Keren. Jadi berarti industri kreatif ini adalah opsi baru lagi bagi anak-anak muda kayaknya. Betul. Tapi kayak misalnya kan industri kreatif yang mungkin maksudnya ini Kak, yang belum sekaya itu. Jadi di mana anggota DPR bisa masuk ke dalam situ dan untuk mendorong industri kreatif supaya lebih meningkat Kak? Kalau saya sangat senang kalau misalnya kebetulan kita ini latar belakang memang dunia jiwa usaha ya. Industri atau misalnya kita latar belakang pengusaha. Beliau di saya paling senang kalau misalnya ada anak-anak muda kalau misalnya ingin disupport untuk membangun sebuah usaha. Baik itu industri, maksudnya usaha real maupun masuk ke dalam area industri kreatif. Banyak sekarang kan dunia podcast, dunia multimedia, dunia desainer dan lain sebagainya. Ini jangan lihat dia punya gampang kerjanya, tapi ide-idenya luar biasa. Jadi harus didorong kan? Harus wajib didorong. Misalnya kalau sudah begini lampu hijau ini. Jadi aman. Proposal tinggal disiapkan mau berapa ratus juta nanti kita. Iya, mudah-mudahan. Insyaallah. Jadi berarti Kadayat setuju dengan industri kreatif? Sangat setuju. Ayat sudah terjawab ini Ayat. Ini kebetulan dia anak kreatif juga ini. Begitu? Iya. Sudah anak kreatif dan ini
yang bikin kemarin Hari Persahabatan Sedunia. Oh, Dia gitu bikin. ya? Nah, kakak baru dengar kan? Betul. Ada Hari Persahabatan Sedunia. Hari Persahabatan Sedunia. Luar biasa. Jadi anak-anak muda berkumpul di satu tempat di taman yang ini di belakang pos di Supi di depan gereja, depan Mama Jena. Iya. Nah, di situ anak-anak muda kumpul merayakan Hari Persahabatan Sedunia. Tanggal berapa itu? Itu yang saya lupa. Kemarin. Hah? Lupa juga saya, Kak. Bulan lalu. Harus Juli. deklarasikan kalau ada harinya berarti ada tanggalnya. Ada, Kak? Berarti itu akan berulang seperti Vini. Hari ini berulang tahun. Oh, ya kan? Betul. Berarti nanti Komio tahun depan sudah bisa berulang tahun juga lagi kan? Iya. Hari Persahabatan Sedunia. Nah, tahun depan hari ulang tahunnya Saraba Channel, Kak Dayat pembicaranya. Amin. Nanti kita langsung lantik Kak Dayat jadi pembina Saraba Channel. Oke, selanjutnya ada dari Iyas. Kapan bisa ngopi-ngopi sama anak biru maru, Om? Haha, tanyakan dulu Pak Ketua. Oh. Beda namanya IAS MHP, jangan-jangan MHP-nya Muhammad Hidayat Pakamundi juga. Pokoknya setiap waktu. Setiap waktu. Kalau mau ngopi bukan hanya di Biro Maru, di Kota Palu juga bisa. Supaya dekat-dekat di dapil kan? Oh iya. Ngapain dong? Soalnya juga di rumah. Dapilnya orang. Ada pertanyaan dari Santika Yambas. Pak, ada kiat-kiat untuk menjadi caleg untuk anak muda yang baru memulai bergabung dalam dunia politik? Nah, ini penting. Termasuk yang nomor 5 dari Demokrat Dapil Palu Barat itu. Bayar Rocky Pakamundi, saya sebutkan loh. Bayar Rocky, saya sebutkan. Ada kiat-kiat, Kak? Kalau saya yang paling penting ini menjadi calon legislatif ini yang pertama harus siapkan mental. Mental kita harus kuat. Kayak beginilah, kalau mau di podcast kita, jangan kita mau tunggu undangan, ciptakan supaya kita yang bagaimana caranya untuk bisa diundang jadi narasumber di podcast. Kira-kira begitu. Jadi kalau saya bilang anak-anak mau jadi calon legislatif, kamu orang kalau misalnya mau ada pesta, jangan kamu orang tunggu diundang. Usahakan bagaimana caranya Komio cari undangannya supaya ada momentum kira-kira. Betul. Iya. Jadi harus ada momentum. Ya, artinya kalau menurut saya yang paling pertama itu harus siapkan mental. Mentalnya yang kuat. Setelahnya itu selanjutnya biar dia mengalir dengan sendirinya. Karena ada caleg juga gengsian, Kak. Wah, iya kan? Tidak saya kesan. Kalau dia diundang mau dia upsetnya begitu. Kalau begitu kiatnya tidak cocok dengan kita. Jadi kalau misalnya mau ditunggu untuk diundang, itu keliru menurut saya. Iya, betul. Bagaimana caranya orang yang punya hajatan itu kita cari supaya dia undang. Nah, gitu kan. Karena belum jadi kau. Kau belum jadi. Iya kan, kalau sudah jadi kau diundang. Gua anggota DPR. Belum jadi kau tunggu undang. Sema ente. Apalagi kalau sudah diundang wajib hadir. Iya. Amplop juga wajib itu. Oh iya. Isi memang amplop. Iya. Tapi ini kadang saya akuin karena beliau adalah salah satu-satunya anggota DPR provinsi yang menghadiri akad nikah. Beliau maghrib datang ke rumah, bukan tidak sholat maghrib, tidak, sebelum sholat maghrib dia datang, dia kasih semangat Dinda, ikat nikahnya sebentar. Semangat juga saya nyuruh ke kemarin pakai semangat. Dan waktu akad nikah, satu-satunya pejabat yang hadir di akad nikah, bukan resepsi, di akad nikah hanya Pak Hidayat. Alhamdulillah. Terima kasih Kak sudah. Terima kasih banyak Dinda. Alhamdulillah sekarang ini rumah tanggaku berjalan lancar. Amin. Lanjut. Berarti mental kayak tadi mental, paling pertama mental menurut saya. Ini dari Haikal Ishak. Kenapa warna yang di pos kuning atau biru terus, Kakak? Boleh tambah merah? Ini bukan untuk Pak Hidayat, ini untuk saya. Ini tuh. Minta maaf ini kayak tadi Kak Dayat bilang. Yang mendekati cuma biru dan kuning terus. Merah jarang mendekati. Harusnya Haikal Ishak pun datang ke sini. Harusnya dia bagaimana caranya Saraba Channel ini dia diundang. Iya kan gitu. Betul kan? Ciptakan untuk bisa diundang. Betul. Nah, kalau belum ada undangan, cari caranya untuk bisa diundang. Nah, gitu. Barangkali dia lihat, barangkali yang pegang-pegang kabel di sini. Dia dekat dengan Arif ini. Kalau bisa kasih tahu dia, undang juga saya. Ini Haikal ini, kopi dan terus gue kan. Ini bedanya caleg juga ini. Tapi tiap apa kan kita promosikan semua caleg. Ini Haikal caleg PDIP dia, makanya dia bilang boleh tambah merah. Nomor urutmu nanti gue kasih tahu sendiri Haikal. Jangan terlalu banyak gue disponsori. Ini apa? Ada dari Sapasto. Bukan begitu, Sapasto. Katanya Ahad tidak mau maju DPR RI karena konsen mau maju GUP. Kok maju DPR RI, kenapa? Ini Anur Hafid ya? Iya. Sebenarnya yang bisa jawab ini AHA. Ya kan?
Tapi di dalam daftar calon sementara nama Anwar Hafid ini, AH ini masih tercantum sebagai salah satu calon legislatif untuk DPR RI. Oke. Mungkin ini kemungkinan, tapi jawabannya ini yang pastinya dari AH. Dari AH sendiri. Kemungkinan karena strategi partai ini kan ada jeda waktu, sehingga kemungkinan mengantarkan dulu atau mengamankan dulu kursi DPR RI untuk Demokrat. Untuk Demokrat, kira-kira begitu. Oke. Jadi sebenarnya yang tahu pasti jawabannya AH. Iya. Tapi ini sudah diwakili oleh, kebetulan beliau adalah sekretaris Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ketua umumnya Anwar Hafid. Jadi kira-kira kalau menurut Kadaya tadi mungkin mengamankan dulu kursi Demokrat supaya tidak hilang. Jadi ada perwakilan DPR kita. Gitu. Tapi nanti DPR nanti kita lihat siapa, Ishak Basir kan, Marni Mansane, sudah semua kemarin itu. Atau Ibu Ellen kan? Itu belum pernah kemarin. Dokter Rudi belum pernah kemarin juga. Saya tidak sebut juga. Dokter Rudi kan yang mantan Bupati Bul. Mantan Bupati Bul. Belum pernah kemarin juga Pak. Belum pernah. Maaf Pak. Saya tidak sebut. Oke, ada lagi dari The Kampung Baru. Kejadian di pusat yang baru-baru ini berpengaruh tidak dengan penentuan koalisi di daerah? Iya. Mudah-mudahan tidak ada pengaruhnya. Ya kan? Karena keputusan di pusat dengan keputusan di daerah mungkin tidak secara simetrik ya. Dia apa yang menjadi keputusan sekarang di sana tidak mesti di bawah. Tidak mesti di sini. Bisa jadi di pusat berbeda, di sini berbeda, tidak akan ada pengaruhnya. Di sana A dan B, di sini B dan A tidak ada masalah. Karena kan kalau saya ini kan menganalisa juga kemarin sedikit. Karena saya lihat kan sekarang ini kan sudah sering keluar bersama ini Pak Anwar Hafid dengan yang notabene ketua Demokrat dengan Ibu Renila Majido wakil wali kota yang notabene kader PKB. Apakah ketua umum di sana tidak tak usah kita dengan PKB koalisi dimanapun karena dia sudah selang, bisa jadi begitu. Tapi Kadayat yang lebih tahu. Sampai hari ini belum ada pelarangan atau misalnya untuk tidak bisa, belum ada. Tetap berjalan terus, belum ada pengaruhnya sampai pada tingkatan daerah. Iya, keren. Karena Pak Anwar Hafid juga sudah bilang di berita bahwa kawinnya dengan Renila Majido ini adalah kawin figur, belum kawin partai. Betul. Belum ada yang resmi-resminya. Belum ada resmi. Jadi masih kawin figur antara Pak Anwar Hafid yang simbolnya biru atau Demokrat, kemudian Dr. Reni yang simbolnya hijau atau PKB. Betul. Nanti besok kita tidak tahu lagi apakah berlabuhnya di mana, kita belum tahu karena politik dinamis dia. Iya, betul. Tapi mudah-mudahan akan terus berjalan nih sebagai calon gubernur. Amin. Meskipun gubernurnya Irwan Lapatan nanti. Bercanda saya Pak Anwar Hafid, keluarga aku kau. Iya keluarga. Lanjut. Oke. Ini sudah tadi. Lanjut. Sudah tadi. Sudah. Ada dari siapa namanya? Susah betul. BX Everybody. Apakah betul Kadayat tidak akan maju wali kota kalau misalkan Pak Hadi maju lagi? Ini isu dari mana ini? Kan beda partai. Iya. Kalau dibalik ini pertanyaan, kalau masih Pak Hadi, Pak Hidayat mau maju jadi wali kota tidak? Begitu kira-kira pertanyaannya. Kalau misalnya kita mau bertarung, siapapun lawan kita niat besar untuk bertarung, kita coba. Kira-kira begitu kan. Tapi kita dengar-dengar Pak Hadi ini akan maju menjadi salah satu kontestan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Iya, betul. Jadi begitupun Dokter Nona. Betul. Katanya kita dengar-dengar mau menjadi wakil gubernur. Dari Pak Ketua saya Pak Anwar Hafid. Katanya Kota Palu ini kosong kepemimpinannya. Betul. Jadi ini menjadi peluang lah. Kira-kira tidak ada petahana. Ketika kita para politisi ingin bertarung di sana kosong, artinya kita startnya 0-0 nih. Iya betul. Sama startnya. Sama startnya. Jadi semua orang punya peluang. Jadi salah satunya orang menyebut-jebut nama saya untuk juga ikut berkontestasi. Tapi saya masih fokus dulu untuk maju di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai anggota DPR provinsi karena ada jeda waktu.
perkara nanti setelah itu partai memerintahkan atau mungkin ada dorongan yang sangat kuat dari masyarakat, ya bismillah. Gitu kira-kira. Tapi siap ya kalau partai perintahkan kan? Insya Allah siap. Mantap. Karena kalau misalnya Pak Hadi tidak maju, Ibu Reni juga tidak maju, kosong ini kursi 01 Palu ini. Kecuali Pak Hidayat yang dulu itu maju lagi. Nah, apa perbedaannya Pak Hidayat yang dulu dan Pak Hidayat yang sekarang Pak Hidayat Pakamundi, apa perbedaan? Yang jelas persamaannya namanya sama. Namanya sama. Kalau di sana kan sudah pernah jadi wali kota. Kalau di sini akan jadi wali kota. Iya, amin. Itu perbedaannya. Masuk kan? Maju lagi. Oke, lanjut. Dari Tasya Priscilla. Bolehkah masuk proposal tuh, Pak? Welcome pokoknya. Iya, makanya ini harus jelas ini. Makanya teman-teman kalau bertanya kasih jelas proposal apa ini? Apakah proposal pendidikan, proposal bantuan usaha, UMKM atau apa? Ya, kasih jelas. Kasih jelas supaya kadang juga bisa sesuaikan. Jadi boleh saja masuk proposal. Proposal apa saja masuk saja. Proses pencairan nomor 2. Proses pencairan nomor 2 tapi Hidayat Pakabunden nomor 1. Masalah yang saya kan? Oke. Oh sudah ini Dekam Pumbar. Ini Dekam Pumbar siapa sih? Dekam Pumbar ini. Muhammad Irfan Syah, Bismillah, MHP Wali Kotaku, Muhammad Taufan DPRD Provinsi. Amin. Oh, diaminkan juga yang Muhammad Taufan DPRD. Amin. Betul maksudnya tuh, Dek? Kenapa? Jadi kalau misalnya kita Allah takdirkan misalnya maju jadi wali kota, ya kursi DPRD ini kan kita belum tahu juga siapa yang pemiliknya nanti ini. Apakah kita kan ada 7 orang nih? Oh iya 7 orang. Ya. Di dapil kota kayaknya. Di dapil kota. Jadi insya Allah semua punya peluang ini untuk menjadi anggota DPRD. Mau nomor 1, mau nomor 2, mau nomor 3, sampai dengan nomor 7. Sisa kita ikhtiar saja, usaha saja. Kalau kemudian Kadayat yang dapat wali kota dan nomor 2-nya adalah Taufan yang naik sebagai anggota DPRD. Yang dia maksud ini adalah kalau misalnya Allah takdirkan saya untuk dapat lagi di periode kedua dan maju wali kota, adinda saya ini memiliki suara kedua, maka dia akan menggantikan atau menggantikan PAW kayaknya. PAW kira-kira gitu. Keren. Nah, kan ada juga relawannya teman Taufan. Kalau Kadayat sendiri ada relawan juga? Nah, kalau saya tim saja. Oh, tiada nama teman Taufan nih? Tidak ada. Kayak teman Hidayat tiada kayak? Kita lagi bentuk ini, ada sahabat Hidayat Sahih. Sahabat. Kalau sahabat so pasti bapil, kalau teman belum tentu. Mohon maaf. Apa ada teman cepu? Iya betul ya kan. Jadi Kak Opan mungkin bisa dikoreksi itu teman Taufan. Iya kan? Siapa tahu ini saran saja ini kan. Saran. Namanya teman tuh. Teman gitu. Kan semua orang berteman. Nah itu. Tapi cuma satu sahabat. Kalau saya lebih pilih jadi sahabatnya Hidayat Pakamundi. Amin. Tapi kalau teman Taufan kemarin saya bilang lagi saya lebih pilih jadi teman Taufan daripada itu. Amin. Pokoknya saya jilat-jilat orang saja. Oke, ada dari Halimah Safira 24. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk Kota Palu selama menjabat sebagai DPRD Provinsi? Iya, artinya kalau ditanya kita, memang kalau kita menjawab juga subjektif juga ini. Banyak sekali yang kita misalnya yang sudah kita bilang, kita bisa bilang. Tapi bagusnya mungkin pertanyaan ini ditanya di konstituen kita, apa yang mereka rasakan selama kita menjawab. Misalnya di Kota Palu atau Kampung Baru lah. Ya kira-kira apa yang mereka rasakan. Misalnya kita peduli kan, terus mungkin ada keinginan-keinginan mereka dalam bentuk kegiatan kita, dalam penjemputan aspirasi kita, ada nggak yang tidak terlaksana, gitu kan? Nah selama ini saya alhamdulillah selama menjadi anggota DPRD, amanah itu ketika misalnya ada aspirasi yang saya impun melalui pengumpulan dalam reses itu, alhamdulillah tertunaikan. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Mereka misalnya minta 2, ya apa namanya realisasinya 1, paling tidak ada. Karena kan banyak yang mau dibantu ini. Ya kira-kira begitu. Jadi sebenarnya maksudnya Kadayat tidak etis kalau Kadayat yang jawab sendiri. Minum dulu barangkali. Itu yang paling penting ini. Saraba dulu dong. Saraba. Batuk-batuk nandasan di suara 2024. Minum dulu kan. Silakan. Wah, enak juga sarabanya. Silakan beli di Buyung. Jadi tidak etis lah maksudnya kalau Kadayat sendiri. Tapi boleh tanya di konstituen anak Kampung Baru. Saya juga termasuk saksi bahwa Kadayat itu
kalau kegiatan di Kampung Baru selalu bantu. Beliau Iya. juga bahkan di luar dari tupoksinya sebagai anggota DPR, beliau juga pernah bikin lomba bola di Masjid Agung. Betul. Kebetulan saya juga berdampingan dengan beliau ke Iya. pembukaan. Jadi banyak yang sudah dibantu Pak Hidayat. Salah satu kebanggaan kegiatan kita di sini kan ada Kampung Baru Fair. Kampung Baru Fair dan Kampung Baru Fair itu alhamdulillah ini menjadi sebuah kebanggaan kita di wilayah Kampung Baru ini. Pride Alhamdulillah kita bisa memberikan support Ya. lewat dana-dana aspirasi kita. betul. Nah, Dan gitu. Kampung Baru itu kalau tidak salah sudah 8 Ya. kali. Ya. Dan Pak Hidayat baru berapa tahun jadi anggota DPR? Baru kurang lebih tahun keempat ini. Tahun keempat. Jadi 4 tahun sebelumnya Pak Hidayat sudah bantu. Iya. Bayangkan. Belum jadi anggota DPR sudah Ya, bantu. dengan semangat teman-teman lewat uang kantong sendiri Iya. apa semua dari satu tempat ke tempat yang lain akhirnya terrealisasi. Iya. Sekarang lebih mudah lagi. Sekarang mudah. saya sudah pakai IO mereka. Iya. Dan sudah bisa titip anggaran di Iya, kira-kira gitulah. Dulu masih pakai kantong sendiri dan tapi mau membantu. Ya. Ini baru Saya bukti, saksi. kan? Kemudian di kalangan anak muda, misalnya ada festival dan lain sebagainya, kemudian selain Kampung Baru ada Tangga Banggo. Tangga Banggo ini juga bagian daripada kegiatan dan aspirasi saya Betul. yang di sana karena ya teman-teman semua karena Kampung Baru dan Kesiran ini tetangga. Tetangga dan saya juga warga Kemudian Siran kemarin sekarang. juga ada Pandapa. Oh, Pandapa itu juga. Panda. Oh, yang di mana-mana? Pandapa Posalia Besusu. Oh, Besusu. Iya. betul. Ya, kita bikin juga, alhamdulillah itu juga dorongan dari dana aspirasi. Wow, keren. Ah, Jadi gitu. sudah terjawab ini apa saja yang sudah Jadi itu yang kau lihat itu Kampung Baru Fair, Tangga Ya, Banggo, di situ ya. ada dana aspirasinya Pak Hidayat. Amin, amin, amin. Ini Halimah Safira. Iya. Tolong Ya. di notis. Ini baru bukti kak. Ah. Tidak menunggu lagi baru menjadi bukti. Oh, iya. Dan orangnya membantu ini dia Rida. Iya. Membantu dia. Rida dia. Saleh juga. Waduh. Ada dari Opi 13. 2024 nanti insya Allah Bapak mau niat maju jadi calon wali kota atau wakil wali kota. Iya, kalau niatnya besar sekali 2024 insya Allah yang jelas fokusnya di DPRD provinsi Oke. dulu. Setelah nanti lihat konstelasi politik sepertinya memungkinkan kita untuk bertarung maju, yang jelas kita maju wali kota Palu. Wow. Itu langsung dibikin Iya. judulnya. Hidayat Pak Komdi maju wali kota Palu. Iya, siap. Tapi kan penyampaiannya sedikit ada dasarnya. Konstelasi itu lebih baca konstelasi garis bawahi. Ada dari Sundari Nasa. Bagaimana dengan koalisi perubahan? Nah, ini berarti secara nasional nih. Iya. Oke. Sekarang kita tahu seperti tadi yang kita sampaikan bahwa pemberitaan kita lihat media televisi beberapa hari ini tadi Ketum AHY sudah move on. Mudah-mudahan kita akan bergabung. Ini pilihan-pilihannya. Apakah di kubu Ganjar ataukah kita di kubu Pak Prabowo. Pak Prabowo ataukah kita membentuk poros baru sendiri. Oke. Karena kita masih mencari formulasi yang baik yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik tentunya. Berarti tidak akan kembali ke Anies Baswedan. Sepertinya kita sudah merasa ditinggalkan. Oh. Bukan kita yang meninggalkan. Iya, iya, iya. Mereka membentuk koalisi baru, kita tetap berada dalam koalisi perubahan tersebut. Memang sakit sih kalau ditinggalkan. Ada. Ada. Kirain ada. Selanjutnya dari Dodi Arlan. Oh, iya. Tunggu kunjungannya ke Latimojong Pak. Pasti ke sana kita. Ini mau cuma dekan. Pasti kita ke sana. Yang jadi pertanyaan, Bapak juga kita di Timojong. Banyak suara di sana. Oh. Banyak saudara-saudara kita di sana yang perlu kita dengarkan aspirasinya. Saudara kita yang ada di Timojong sana. Mereka kan banyak bersaudara di sana. Betul, banyak. Saya sudah pernah ketemu di lorong flamboyan sini. Oh iya. Keluarga besar, nanti saya memang janji mau pengen ke sana. Oh. Insya Allah saya ke sana. Makanya dia beliau tanya ini. Idenya. Iya. Dan sorry nih saya bocor Iya. sedikit. Kalau Pak Hidayat ini dia rata kekuatannya di Kampung Baru. Mohon Amin. maaf ini. Amin. Tapi saya bilang kalau Wim itu dia cuma kuat di sini di Cokro, Agus Salim, di Bungi dia kuat. Tapi kalau Pak Hidayat Amin, hampir amin. semua Kampung Baru dia kuasai. Amin, amin. Karena dia Akamba. Amin. Karena Kampung Baru. Kalau Wim kan tahu mana dia. Apa? Situ ini sahabat. Oke. Ada dari Muhammad Rahmat. Ini mewakili sekali nih Pak. Ya. Pak, ada tidak bantuan dana pendidikan dari anggota DPRD? Kalau ada bagi sedikit dong. Nah, itu. Seperti saya sampaikan tadi bahwa dana aspirasi ini bisa untuk membantu para mahasiswa. Oke. Namanya bantuan pendidikan. Nilainya itu 2 juta rupiah.
juta. Ya, 2 juta rupiah. Persyaratannya mudah sekali, KTP, KHS, KRS, kemudian kartu mahasiswa sudah dengan surat keterangan tidak mampu tersebut. Oke. Jadi berapa tidak ada lagi dibilang ada dalam daftar KIS dan lain sebagainya itu. Tidak ada. Pokoknya ada persyaratannya seperti itu, semuanya bisa dibantu. Oke. Kak, tunggu, ini kita fokus sedikit. Kalau misalnya kita minta bantuan proposal tahun ini, tahun depan cari. Biasanya begitu kalau Ya, selama SIPD-nya belum ditutup dan kita masih bisa menginput proposal yang baru, saya akan segera input. Tapi kalau misalnya proposalnya terlambat masuk, kita tidak input namanya, terpaksa kita simpan proposalnya untuk kita input di tahun berikutnya. Okay. Jadi kalau misalnya saya tanya lagi nih Kak, sama tahu karena banyak biasa mahasiswa menonton. Ini proposalnya langsung dikirim ke Kadayat atau melalui boleh. Kirim saja langsung ke saya, baik itu di kantor DPR maupun di kantor ofisial saya yang ada di Kampung Baru. Iya. Terus saya tanya lagi karena Saya baru mau ditanya. iya, kamu ngerti saya. Boleh. Berarti ini tidak ada syarat ya Pak, mau mahasiswa baru, mahasiswa akhir. Yang jelas dia sementara kuliah. Dia mahasiswa minimal dia sudah 1 semester. Berarti jangan dia bukan baru masuk. Dia sudah sementara berjalan dan belum selesai. Gitu. Dia punya kesempatan untuk bisa menerima. Iya. Kebetulan dia semester 12. Siapa saja. Iya. Sama saja. Siapa saja. Terus suratnya Kak, suratnya ini penting. Ini masih buka sampai sekarang Kak. Coba nanti tanya Oki yang lebih tahu. Ini nomor 5 Palu Barat. Langsung tuh Kak, suratnya ditujukan kepada pokoknya surat permohonannya biasa-biasa ditujukan kepada saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, terus kemudian lampirkan saja KRS, KHS, kartu mahasiswa, KTP. Kemudian surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat di mana kita berdomisili. Kemudian diproses, nanti untuk persyaratan lanjutannya sepertinya tidak ada, itu aja lah pokoknya. Kemudian masuk di dalam daftar list saya, nanti saya anggarkan lewat dana aspirasi saya. Nah, gitu. Dan ini menjadi titik fokus saya dalam proses bantuan pendidikan ini. Karena menurut saya begitu banyak mahasiswa yang pengen mendapatkan, tidak lagi kita lihat dari sisi prestasinya. Atau dia mungkin masuk di dalam kategori DTKS itu, tidak ada begitu. Pokoknya siapa saja mahasiswa sementara mahasiswa dan dia tidak mampu, saya bantu. Lewat dana aspirasi. Keren. Nah, itu. Apa lagi pertanyaan tentang masih pendidikan? Itu masuk. Iya, memang. Itu masuk bagaimana Pak? Maksudnya dia bantuannya per semester atau bantuannya tahun. Dalam 1 tahun itu nilainya 2 juta, bukan beasiswa. Bukan beasiswa. Bantuan pendidikan. Berarti kita langsung ke Bapak begitu. Iya, kira-kira begitu. Lewat kampus di ini tidak ada. Kentara meminta. Apa tadi Bapak, sekarang Bapak. Iya, ke Bapak gitu. Kan saya dari awal memang Pak. Iya. Cuma biar lebih akrab kan deh. Jadi sudah jelas ini di bantuan pendidikan. Iya. Masih buka sekarang kan? Belum. Masukkan saja pokoknya. Kalau masih buka, saya masukkan. Tapi kalau tidak, kita input di tahun ke depannya. Mudah-mudahan kita terpilih kembali lagi. Terpilih Saya potong nanti video, saya kirim di grup. Lanjut. Wah, Iya. ini namanya tidak ditampilkan ya, karena dia bilang tapi rahasiakan kamu. Ini Karim saja yang tanya Bang. Ini kamu yang saya mau, karena saya tidak sepakat. Oh iya, saya. Banyak orang bilang beliau Paipulu, kenapa bisa? Ini setiap orang punya hak untuk menilai ya. Oke. Kalau misalnya indikatornya itu apa, karena misalnya dia datang di tempat saya, lantas ada keinginannya yang mungkin saya tidak sanggupin, lantas tidak tertunaikan, mungkin dia anggap kita seperti itu. Oh iya betul. Ya kira-kira begitu. Atau barangkali di pinggir jalan kita baku minta, lantas kita memang tidak membawa sesuatu, jadi kita tidak bilang tidak ada, dianggap kita juga seperti itu. Kenapa jadi DPR? Dia pikirnya begitu kan? Ya kira-kira begitu. Atau apa ya, tolak ukur dan lain sebagainya. Iya. Yang jelas ya setiap orang bisa melakukan penilaian terhadap kita. Dan tidak ada masalah juga bagi Kadayat ya? Tidak ada masalah. Kalau misalnya ada sesuatu yang rasional yang bisa kita saling menopang dan membantu, tidak ada masalah. Tapi ini bisa dibantah juga sih, karena saya dapat sembako dari Kadayat. Jadi sorry, jangan dibilang perpu, saya tersinggung. Ini ya betul. Karena berapa kali juga beliau tawarkan saya
kalau mau Dinda bikin reses nanti sekian. Iya, Dia oke. sampaikan, tapi jadi mohon maaf Dan ini. Adinda ini saya tawarkan ada alat podcast yang bisa saya support dan lain sebagainya. Ya kan kira-kira begitu. Dan ini nyata ini. Nyata, betul. Ya, artinya bukan sekarang ini saya berapa kali 1, 2, 3 kali Banyak barangkali ya. kan, setiap pertemuan. Pertemuan. Ini apa yang bisa kita support ini? Apa yang bisa kita support? Bayangkan. Barangkali ada peralatannya apa kan? Ya paling tidak 50, 100, 200 kan kira-kira sih saya bilang kan. Cuman belum ada sampai hari ini proposalnya barangkali ya. Kaya saya. Belum ada. Betul ya, serius itu ya? Belum. Berarti mungkin sudah berkelebihan barangkali. Iya, atau barangkali ada supporting dari tempat lain. Iya, itu biasanya begitu. Padahal tidak sedikit orang yang saya bantu, orang itu saya tidak kenal. Siap. Apalagi yang dikenal kayak. Kira-kira begitu, tentu menjadi prioritas. Betul, Kak. Itu teman-temannya Oki ini dibilang ini temanku Pak, ini temanku Pak. Ya kasih masuk saja, ini temanku, ini temanku. Ya support saja ya, sudah jadi begitu. Berapa ini Ki? Ya 10 saja Pak. Berapa ini? 20 saja Pak. Oke. Nah, ini berdasarkan hasil pertemuan gitu kan. Ada yang alat-alat bandnya, ada alat apa komputer apanya begitu kan ada semua kan katanya. Dan itu terrealisasi. Kemarin ada lagi bantuan tenda. Tenda bukan tenda untuk pesta-pesta ini. Oh, tenda Sarnafil Kak? Ya kira-kira tenda apa itu yang pakai kerucut? Kerucut yang satu kali dikasih begitu terbuka dia. Betul. Nah, ada tutup-tutupannya gitu. Iya, betul. Nah, itu terrealisasi juga itu dari forum-forum anak muda juga. Keinginannya. Ya lumayan lah puluhan juta. Sudah, habis ini saya kasih masuk proposal. Ayo, Jadi kalau gitu. untuk siapa ini namanya yang kita tidak sebutkan namanya karena dia minta dirahasiakan, Kak Dayat sebenarnya tidak pakai puluh. Mungkin pada saat kau minta uangnya Kak Dayat itu memang Kak Dayat lagi tiba uang. Jadi tidak semua juga anggota DPR, tidak semua juga pegang uang. Maksudnya kalau cuma keluar, karena Kak Dayat ini saya promosikan lagi, Kak Dayat ini kalau di Kampung Baru naik motor saja beliau buat keliling-keliling. Memang tidak bawa uang dia. Memang lagi tidak niat berbagi uang, cuma mau jalan-jalan. Oh, kalau di sini mesti kalau naik motor masuk keluar harus ada isi. Dan kalau warung kopi harus tertutup itu kita bikin. Iya Kak, jangan juga dikasih malu Kampung Baru. Kalau warung kopi kita masuk cuma harus kita tutup Pak. Iya, betul. Ya kan begitu Dinda tuh nggak masuk warung kopi beres semuanya lah kayak itu kira-kira. Keren. Makanya tolak ukurnya apa ini Iya, kan? betul. Tapi tidak ada masalah. Berkali Iya. dia kan tidak semua orang juga disukai. Betul. Bahkan Dan Rasulullah komentar-komentar yang positif kita terima. Komentar-komentar negatif kita mesti juga terima. Siap. Karena kita ini orang publik, orang terbuka. Ketika Iya. kita masuk daerah publik, ya yang mau yang senang kita mesti dengar, yang tidak senang pun kita mesti dengar. Betul. Bagus banget itu, mau dikritik. Ah, Itu sudah berapa episode? Dipanggil lagi sana. Ya, cocok lah jadi wali kota. Iya. Saya karena kalau wali kota kan justru lebih banyak dikritik nanti kan wali kota karena pengambil kebijakan kan Kak. Iya. Jadi Kakak sudah harus siap dikritik. Mungkin hari ini Kakak dibilang Paipul, mungkin ke depan Kakak dibilang Payate. Iya, maksudnya kalau jadi wali kota kan Iya. sudah wajar, sudah Iya. begitulah namanya juga sudah politisi pasti makan asam garam. Iya. Ada lagi? Oh, oke. Kakak, mungkin terakhir harapan dari Kakak untuk Saraba Channel yang minta maafin Kak, baru saya podcast Kakak. Saya sudah berapa kali juga janji. Saya yang salah memang. Siap salah saya Kak. Sok artis Kak. Kau itu semua. Dia kalau di kampus Kak, Iya. dianggap dia Saraba Channel sekali. Jadi kalau ada orang panggil dia Saraba Channel, Saraba dulu dong. Satu kebanggaan Kak, Masya Allah kan terpilih jadi itu. Betul. Kalau menurut Kakak bagaimana? Kalau saya lihatin Saraba Channel luar biasa. Terima kasih Kak. Saya juga duduk di tempat ini merasa sebuah kehormatan ini. Karena yang berdasarkan yang saya lihat dan saya monitor dan saya nonton ini hasil dari Saraba ini tidak sedikit orang-orang di Sulawesi Tengah yang besar sudah di podcast oleh Saraba Channel ini. Ini ya harus dipertahankan dan terus ditingkatkan insya Allah. Yep. Seperti saya bilang tadi, ini merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya, kehormatan bagi saya sudah di podcast oleh Saraba Channel ini. Saya tahu kursi ini bukan kursi sembarang ini. Ya toh? Ini orang-orang besar Sulawesi Tengah sudah duduk di sini. Makanya saya bilang tadi bahwa saya merupakan sebuah kebanggaan untuk juga bisa duduk di sini di Saraba Channel ini. Siap. Kira-kira ke depan ditingkatkan terus, apa yang ada dijaga. Siap. Gitu kira-kira. Karena meningkatkan ini ya ini menjadi ekspektasi kita bersama, harapan kita bersama, menjaga ini juga yang paling berat ini sebenarnya. Siap. Ketika kita sudah berada di sini. Saraba Channel adalah podcast yang
menurut saya ya yang terbaik hari ini di Sulawesi Tengah. Amin, Itu amin, kira-kira amin. ya. Amin. Ya. Terima kasih Kak. Kalau ada kritik, ada yang bisa dikritik sini Kak? Iya, kalau menurut Kan saya kalau anggota DPR biasa buat kritik-kritik dong. sudah bagus. Terima kasih, Kak. Tempatnya begitu kita masuk paling pertama itu dingin dia. Sisa diperbesar-besar lagi. Baik, Kakak yang merasakan dingin, ini Palung Kijanggola dulu masih berkeringat. Oh, ditingkatkan lagi Kak? Ya kira-kira ya pandangan-pandangan jangan duduk di lantai kayak keren-keren sedikit kan ada tempat duduknya, kemudian pegang-pegangnya juga enak. Siap. Ya kira-kira begitulah. Kemudian tampilannya secara infrastrukturnya ya mungkin perlu ditingkatkan kan. Tentunya disupport ya. Amin, insyaallah. Wow. Terima kasih Kak sudah hadir di Sarap Zone. Sini kok ada kata-kata sebelum. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Dinda. Sehat-sehat selalu Kak, dan Amin. kalau misalnya Kakak punya hajat untuk wali kota, Amin. saya aminkan Kak. Amin, Karena amin. menurut saya Insyaallah. anak Kampung Baru ini sudah banyak melahirkan tokoh. Betul, Artinya Pak insyaallah. Rusdi Masturat, mantan wali kota juga pernah bermain di Kampung Betul. Baru. Palung Kijanggola ada dari Kampung Baru. Tidak menutup kemungkinan Pak Hidayat Pakomundi juga Amin, akan jadi amin. wali kota. Amin. Karena menurut saya satu-satunya calon wali kota yang sekarang ini yang ada darah akambanya cuma Pak Hidayat. Saya tidak tahu kalau ada yang lain ya. Amin. Karena selama ini saya tidak pernah lihat ya calon wali kota yang ada di Kampung Baru selain Pak Hidayat. Amin. Semoga nanti terpilih kalau misalnya jadi Amin, amin. calon wali kota. Dan saya juga bangga bahwa podcast kini ada di Kampung Baru. Wow, ini Kampung Baru Fred, Kampung Baru. Sehat selalu Kak, sampai Amin. ketemu di podcast berikutnya. Amin. Tetap di Saraba Channel. Sarapan dulu dong. Iya, mantap.